Hai YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi alur-alur cerita film lainnya. Kuy. Oke guys, mari kita lanjutkan alur cerita film Sweet Tooth episode terakhir ini di episode 8. Untuk kalian yang belum nonton episode 1 sampai dengan 7, silakan kalian bisa nonton di link deskripsi di bawah ini. Di episode 7 guys, sudah diceritakan bagaimana perjalanan Puba dan Birdi di awal bertemu hingga terungkap bagaimana Gus diciptakan. Sampai akhirnya, Gus pun merasa kecewa karena dia tahu kalau Gus bukanlah anak kandung dari Puba dan Birdi. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak. Di awal film, kita diperlihatkan dua petugas kesehatan yang sedang berdebat dan bertengkar karena salah satu dari mereka melepas masker untuk merokok. Tiba-tiba, salah satu petugas tersebut tertabrak mobil yang baru datang dan ternyata pengemudinya adalah Jeppard. Jeppard langsung meminta maaf dan mengeluarkan istrinya dari mobil yang sedang hamil. Istri Jeppard bernama Louisa yang diperankan oleh Luciana Buchanan. Jeppard segera menuju lift bersama Louisa yang duduk di kursi roda secara tergesa-gesa. Kemudian tepat di depan lift ia dihadang oleh dua orang militer yang melarangnya masuk. Jeppard menjelaskan bahwa keadaannya darurat dan dua orang militer tersebut mengizinkan Jeppard untuk pergi ke lantai 8 tempat persalinan. Sesampainya di atas, Jeppard kembali memohon kepada seorang pegawai administrasi rumah sakit untuk menerima Louisa agar dibantu melahirkan walaupun rumah sakit dalam kondisi penuh. Pegawai administrasi akhirnya menyetujui dengan syarat Jeppard tidak boleh menemani karena ada peraturan para ayah dilarang berada di tempat tersebut. Louisa berkata bahwa tidak apa-apa jika ia tidak ditemani saat melahirkan. Jeppard kemudian terlihat khawatir jika anak yang dilahirkan merupakan seorang hybrid. Louisa terus meyakinkan Jeppard dan ia mulai menunggu di ruang tunggu. Scene pun berpindah guys, kembali ke alur cerita di mana Jeppard dan Bir sedang mencari Gus yang lari setelah mendengar kenyataan bahwa ia hanyalah hasil dari percobaan yang dilakukan para peneliti di Fort Smith. Mereka terlihat menyesal dengan apa yang baru saja mereka ketahui. Timbul pertanyaan dari Jeppard dan Bir, apakah Gus merupakan hybrid pertama? Mengapa mereka menciptakan bayi setengah rusa dengan proses bayi tabung? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin membuat mereka yakin bahwa kelahiran hybrid bukanlah suatu proses alam. Jeppard kemudian menyuruh Bir untuk tinggal, sementara ia mencari keberadaan Gus. Gus terlihat sedang menyusuri hutan sambil membuang semua barang-barang kenangannya bersama Puba. Ia merasa telah dibohongi oleh cerita-cerita yang dibuat oleh ayahnya dulu. Hingga tiba-tiba, ia melihat pesawat yang ia kenali, yang biasanya terbang menebar poster tempat perlindungan hybrid di suatu padang rumput yang luas. Gus pun menghampiri pesawat tersebut dan melihat peralatan radio yang masih berfungsi. Scene pun akhirnya berpindah guys pada perjalanan Wendy memimpin para hybrid melewati terowongan tersembunyi. Mereka kemudian berhenti karena terdengar suara derap langkah pasukan Last Man yang sedang lewat di atas mereka. Last Man ternyata menggerakkan tank-tank dan seluruh pasukannya untuk menyergap rumah Aimee. Jenderal Abbott pun terlihat sedang berbicara menggunakan pengeras suara untuk berunding dengan Aimee. Jenderal Abbott terus berusaha mempengaruhi Aimee untuk menyerahkan para hybrid. Namun Aimee muak dengan omongan Jenderal Abbott dan memutuskan bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan para hybrid. Mereka berdua terus lanjut berbicara, sementara Aimee mempersiapkan jebakan dan Jenderal Abbott mengirim orang untuk menyusup ke dalam rumah Aimee. Aimee terus membela hybrid bahwa mereka tidak pantas untuk dibunuh oleh para manusia, hingga akhirnya ia meledakkan kumpulan kembang api yang sudah ia persiapkan. Kembang api yang jumlahnya sangat banyak tersebut berhasil mengalihkan para Last Man dan memberi kesempatan kepada Wendy untuk meneruskan perjalanannya. Jenderal Abbott pun marah dan mengerahkan pasukannya untuk masuk dan menangkap Aimee yang ternyata sudah pergi. Wendy dan Bobby pun akhirnya tiba dan naik di ujung terowongan menuju sebuah gereja. Wendy kemudian mengatakan pada para hybrid untuk menunggu Aimee yang berjanji akan segera datang. Tiba-tiba Bobby menghilang dan Wendy menemukannya sudah dihadang 3 orang Last Man. Mereka segera menembak Bobby dengan jala dan menangkapnya.
Wendy yang terus mengendap-endap panik menuju terowongan akhirnya ketahuan juga dan tertangkap bersama para hybrid yang lain. Aditya dan Rani terlihat sudah sampai di tempat penelitian dijanjikan Jenderal Abbott. Mereka diletakkan di tempat berbeda dengan kaca satu arah sebagai pemisah. Aditya pun langsung marah, namun Jenderal Abbott segera menenangkan dan mengancamnya. Jenderal Abbott sebenarnya tahu bahwa Aditya hanya menggertak saat mengatakan bahwa ia bisa membuat antivirusnya. Jenderal Abbott juga mengancam bahwa Aditya harus menemukan antivirusnya karena diperkirakan ada gelombang baru virus yang akan datang atau nyawa Rani menjadi taruhannya. Aime juga akhirnya telah sampai di gereja di ujung terowongan dan ternyata sudah terlambat. Wendy pun sangat marah dan berteriak kesal karena para hybrid sudah ditangkap para last man. Scene pun berpindah guys pada flashback di mana Loisha berhasil melahirkan dengan selamat. Shepard kemudian menghampiri bayinya dan terkejut karena yang terlahir adalah seorang hybrid. Ia lari dan terlihat kesal dan sedih karena tidak bisa menerima kenyataan bayi yang terlahir adalah seorang hybrid. Ia kemudian menuju lift dan bertemu Aditya yang menasehatinya bahwa ia akan terkejut tentang apa yang orang akan lakukan untuk orang yang ia cintai. Scene pun berpindah guys di kediaman Judy di mana Bir terus memeriksa berkas-berkas penelitian Gus dan menemukan sebuah radio. Judy kemudian datang dan bercerita tentang kejadian di Fort Smith. Judy menjelaskan bahwa Gus dan para hybrid diciptakan bersama dengan virus H5G9. Judy mengatakan bahwa Birdie tahu hybrid dan virus tersebut saling berkaitan. Judy juga menjelaskan bahwa ia melindungi berkas penelitian Birdie karena ia sudah menganggap Birdie sebagai kakaknya. Kemudian Shepard bertemu dengan Gus di padang rumput tempat pesawatnya berada. Shepard kemudian memberikan boneka dog yang dibuang Gus sepanjang perjalanan. Ia ternyata mengikuti Gus karena dari barang-barang yang ia buang. Gus kemudian bercerita bahwa ia merasa sedih karena ia tidak memiliki seorang ayah. Ia kemudian merasa menyesal telah menyeberang pagar dan mengetahui kebenaran tentang jati dirinya. Shepard terus berusaha menghibur Gus dan mengatakan bahwa ia adalah anak yang spesial. Gus membalas bahwa ia tidak ingin menjadi spesial, ia hanya ingin bertemu dengan para hybrid lainnya di tempat perlindungan. Lalu Shepard mulai bercerita masa lalunya, bagaimana perasaannya saat bayinya terlahir sebagai seorang hybrid. Shepard merasa takut juga seperti yang Gus alami dan memutuskan untuk kembali menjemput Loisha dan bayinya. Namun, sudah terlambat. Loisha dan bayi Shepard sudah hilang dibawa lari oleh orang-orang militer. Shepard terlihat sangat sedih dan menyesali perbuatannya. Ia berkata bahwa Gus adalah salah satu keputusan baik yang ia buat. Shepard tidak mau kehilangan Gus sama seperti yang terjadi pada Loisha dan anaknya. Shepard kemudian mengajak Gus untuk meneruskan perjalanan bersamanya dan ia berjanji untuk terus menjaga Gus. Shepard kemudian terdiam mengetahui bahwa Gus menghubungi tempat perlindungan dengan radio yang ia temukan dan mengatakan akan ada orang yang datang untuk menjemputnya. Shepard terlihat panik dan terdengar suara ledakan yang besar. Ia ternyata pingsan tertembak dan Gus ditangkap dan dibawa oleh Jenderal Abbott bersama kelompok Last Man. Gus ternyata salah menghubungi radio dan malah memberitahu kelompok Last Man tentang keberadaannya. Jenderal Abbott melihat tanda Last Man di dada Shepard dan mengatakan bahwa ia adalah pengkhianat. Mereka pun segera pergi meninggalkan Shepard yang sekarat membawa Gus. Setibanya di markas, Gus segera dibawa menuju tempat penelitian Aditya. Aditya terlihat terkejut melihat Gus karena Gus terlihat lebih dewasa dan mirip dengan manusia. Ia kemudian memberikan coklat yang ia miliki dan terlihat keraguan di wajah Aditya saat mau membedah Gus. Aditya kemudian memutuskan untuk meminta Johnny membawa hybrid lain dan menyimpan Gus. Aditya percaya bahwa rusa merupakan pertanda keajaiban baginya. Johnny yang terlihat kurang tegas pun akhirnya mengikuti perkataan Aditya. Di kediaman Judy, Bir terlihat khawatir menunggu kabar Shepard dan Gus. Ia kemudian melanjutkan perbaikan pada radio yang ditemukan. Judy menghampiri Bir dan mulai bertanya tentang masa lalu Bir karena ia tidak percaya ada orang tua yang menamai anaknya dengan nama Bir atau beruang. Bir terlihat menyangkal dan terus menutupi masa lalunya, hingga akhirnya ia mulai jujur bahwa orang tuanya tidak dibunuh oleh para Last Man. Mereka meninggal akibat wabah virus H5G9, sama seperti yang lainnya. Ia bercerita bahwa adiknya merupakan seorang hybrid dan ditangkap oleh para Last Man saat ia masih berumur 6 tahun. Ia kemudian melanjutkan hidupnya sendirian dan berusaha mencari keberadaan adiknya, hingga akhirnya ia menyerah dan hal tersebutlah yang membuatnya benci kepada orang dewasa.
Sampai akhirnya ia bertemu Tiger yang sudah dianggap seperti keluarga. Namun kemudian Tiger malah berkhianat dan harus kehilangan keluarganya lagi. Ia akhirnya memberitahu nama aslinya adalah Rebecca Walker dan orang tuanya biasa memanggil Becky atau Bir. Judy yang terlihat sedih mendengar cerita Bir kemudian menasihati Bir. Ia berkata untuk tidak menyerah mencari keberadaan adiknya seperti yang dilakukan Gus mencari ibunya. Seketika, mereka dikejutkan dengan radio yang diperbaiki Bir ternyata masih bisa berfungsi. Tibalah seorang misterius di tempat Jeppard terbaring pingsan setelah tertembak dengan mengendarai sebuah truk dan membawanya. Terlihat juga Gus yang tidak jadi dibedah digurung sebuah ruangan. Kemudian Aditya terlihat sedih, harus melanjutkan penelitiannya dan mulai membedah hybrid yang menggantikan Gus. Bir yang terlihat sedang menenangkan diri di perapian juga terus berusaha memanfaatkan radio yang ia temukan. Terlihat flashback yang menggambarkan bahwa adik Bir adalah hybrid yang berupa seekor babi. Hal ini bisa menjadi hubungan dengan Wendy di mana Wendy merupakan adik Bir yang hilang setelah dibawa para last man. Jeppard juga sudah terbangun dari pingsan di sebuah rumah. Luka-lukanya telah diobati dan ternyata sosok orang misterius yang menyelamatkannya adalah Aimee. Hal ini bisa terjadi akibat kejadian penangkapan yang terjadi pada Gus, terdengar oleh radio Aimee yang sedang memantau pergerakan last man. Aimee lalu menyuruh Jeppard untuk beristirahat dan mereka berencana untuk menyelamatkan para hybrid yang ditangkap. Ternyata guys, yang Aimee lakukan adalah memantau frekuensi radio yang digunakan para last man untuk berkomunikasi. Di markas last man juga terlihat Gus yang bertemu dengan Bobby, Wendy, dan para hybrid lainnya. Gus terlihat senang karena keinginannya yang diutarakan pada Jeppard untuk bertemu dengan para hybrid akhirnya terkabulkan. Mereka berdua saling berkenalan dan Gus berpelukan dengan para hybrid di tempat tersebut. Scene pun juga berpindah dengan adanya bunyi telepon di sebuah rumah di Alaska. Telepon tersebut ternyata berhubungan dengan radio yang Bir gunakan. Orang yang menerima panggilan tersebut ternyata adalah Birdie. Ya, Birdie ternyata masih hidup. Bir mulai menyapa dan Birdie membalas bertanya siapa orang yang menghubunginya. Akhirnya guys, kita semakin dibuat penasaran bagaimana nanti pertemuan antara Bir dan adiknya Wendy yang ternyata masih hidup. Aimee yang juga terlihat mempersiapkan rencana bersama Jeppard untuk menyelamatkan para hybrid di markas last man. Apakah maksud dari penelitian yang dilakukan Bir di saat masih bekerja di Fort Smith akan dijelaskan di season selanjutnya. Kita juga belum tahu guys, bagaimana hubungan antara hybrid dan virus tersebut. Apakah hybrid akan menjadi kunci untuk menyelamatkan dunia dari virus H5G9 yang diperkirakan akan datang lagi gelombang baru? Apakah kita juga akan melihat guys, aksi dari Jeppard, Bir, dan Aimee yang bergabung dan berusaha menyerang markas dari para last man dan menyelamatkan para hybrid? Bagaimana para manusia akan selamat dari gelombang virus yang diperkirakan terjadi lagi? Akankah peristiwa The Great Crumble akan terulang lagi? Kita nantikan saja Sweet Tooth Season 2. Terima kasih.